warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Masih tetap semangat belajar dari rumah? Kita simak terus pembelajaran tema 2 berikut ini. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 1. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sumber energi lain ini disebut dengan energi alternatif atau disebut juga sebagai energi pengganti. Sumber energi alternatif asal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, kemudian angin, ada air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, maupun kotoran ternak. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan layang-layang. Berikut cara membuat layang-layang. Bahan yang dibutuhkan: 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. 2. Bambu ukuran lebar 1 cm dengan panjang 80 cm. 3. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. 4. Benang wol. 5. Gunting. Dan yang keenam adalah lem. Bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Energi alternatif disebut juga dengan energi pengganti. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, panas bumi, dan bahan bakar bio. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi yang termurah dan sifatnya tidak terbatas. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Jika tidak ada matahari, kehidupan akan musnah. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat manfaat matahari. Di antaranya, memanaskan ruangan, memanaskan air, menjemur pakaian, mengeningkan ikan asin, dan cahayanya dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi alternatif yang kedua adalah energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin menyimpan energi, jadi angin juga termasuk sumber energi. Manusia telah memanfaatkan energi angin sejak dahulu. Misalnya,
untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator, tetapi masih terbatas pada negara-negara tertentu. Yang ketiga adalah energi air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Putaran kincir air yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Energi alternatif yang keempat adalah energi bahan bakar bio. Energi bahan bakar bio merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Bahan bakar bio dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, misalnya bunga matahari, tumbuhan jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Minyak yang dihasilkan biasa digunakan sebagai campuran solar untuk menjalankan mesin diesel sehingga disebut biodiesel, digunakan untuk menggantikan solar. Adapun singkong, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio yang berasal dari kotoran ternak disebut dengan biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kelima adalah energi panas bumi. Energi panas bumi dikenal dengan istilah energi geotermal. Adalah energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Energi panas bumi dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi ini banyak dimanfaatkan di daerah pegunungan. Batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan uap air panas atau geysir. Yang keenam adalah gelombang laut. Gelombang laut termasuk energi gerak yang besar. Saat menumbuk pantai, gelombang laut menghasilkan energi yang besar. Energi itu dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut disebut pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau disingkat PLTGL. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Contoh pemanfaatan buah jarak. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak,
masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Pemanfaatan buah jarak sebagai bahan bakar alternatif mengganti solar. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis, sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.